Hai, I'm Queen, seorang creative planner yang memulai bisnis sendirian dan hanya dari kamar. Di video ini, aku akan membawa kalian melihat perjalanan usaha yang kubangun sejak tahun 2023. Sebelumnya, aku adalah lulusan SMK jurusan komputer, dan dari sana aku belajar editing juga animasi. Lalu aku melanjutkan kuliah di kampus khusus bisnis di Jakarta. Jadi, bisa dibilang latar belakang pendidikan itu cukup membantuku sampai di titik ini. Pertanyaannya, apakah seseorang yang tidak memiliki skill atau ilmu dari bangku sekolah berarti mereka tidak bisa berbisnis? Jawabannya, tentu saja tidak. Ilmu itu bisa didapatkan dari mana saja, asal ada kemauan untuk belajar. Sekarang, akses informasi sangat mudah. Kita bisa belajar dari pakar lewat YouTube, membaca di Google, bahkan bertanya langsung ke GPT. Selama ada niat, kemungkinan apapun bisa didapatkan. Sejak dulu aku ingin jadi pebisnis yang punya brand, bukan sekedar jualan demi cuan. Karena itu, aku menciptakan brand bernama Mozi. Mozi itu kue mochi stroberi yang kujadikan ikon karakterku. Sebagai orang introvert, aku dulu nggak pede untuk jualan. Jadi, aku menciptakan semacam alter ego. Tapi saat membangun brand Mozi, produk pertamaku malah bukan boneka karakter itu, melainkan buku self-development sekaligus self-healing yang berjudul The Broken Personality. Buku ini kususun karena keresahanku terhadap masalah-masalah pribadi manusia. Ada 8 kasus yang kubahas dalamnya, seperti broken home, relationship, inner child, gender, sosial, strict parents, insecurity, dan religion. Semuanya kulakukan sendiri, mulai dari mencari ide, riset untuk solusi, sampai menggambar covernya. Awalnya buku ini kucetak dalam bentuk fisik, jadi setiap kali ada pemesanan, aku harus packing dan kirim. Tapi setelah satu kali cetak, aku memutuskan untuk fokus di versi e-booknya saja. Karena itu, aku menjualnya di platform Karya Karsa, dan mungkin kedepannya akan lebih simpel lagi, seperti PDF yang langsung kukirim via email. Masuk ke tahun 2024, produk utama bisnisku, boneka karakter Mozi, berhasil launching setelah banyak persiapan yang kulakukan. Mozi itu bukan sekadar boneka untuk dipeluk, tapi juga hadir memberi nasihat tentang hidup. Itulah kenapa aku membuat konten tulisan Mozi di Instagram, supaya pemilik boneka bisa membacanya ketika sedang tidak baik-baik saja. Harapanku sambil memeluk Mozi, mereka bisa merasa lebih tenang karena merasa ditemani dan diajak berdiskusi. Sambil melakukan penjualan boneka, di tahun yang sama aku juga menulis sebuah novel yang menjadi produk ketigaku. Awalnya aku tidak merencanakannya sama sekali, tapi di tahun itu aku jatuh cinta dengan dunia fiksi dan ingin memiliki dunia fiksi sendiri. Dan muncullah ide untuk memasukkan boneka Mozi ke dalam cerita novelku. Hitung-hitung novel yang notabene-nya menjadi produk bisa merangkap menjadi agen marketing Mozi. Dan tibalah kita di tahun 2025. Aku fokus pada marketing pembuatan konten di banyak platform. Dan ya, lagi-lagi aku melakukannya seorang diri dan hanya dari kamar. Lewat cerita ini, aku ingin mengingatkan bahwa tidak masalah kalau kita memulai dari kamar, dari modal kecil, atau bahkan dari rasa tidak percaya diri. Selama ada kemauan belajar dan keberanian untuk mencoba, setiap orang punya peluang untuk membangun sesuatu yang berarti. Perjalananku masih sangat panjang, masih banyak hal yang ingin ku kembangkan, dan aku ingin kalian ikut menyaksikan setiap prosesnya. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku hari ini. Sampai bertemu di video berikutnya dengan kisah-kisah lain dari perjalanan kreatif bisnisku. Bye-bye.